dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Tenang ya, tenang. Kamu kalem dulu. Gimana aku bisa tenang kalau persahabatan aku sama Aldo diusik hal kayak gini? Rel, makan malam dulu yuk. Makasih, Mi. Tapi aku nggak bisa makan semeja dengan pengkhianat. Aku bingung deh. Kenapa sih sampai sekarang ini nggak ada yang penasaran sama kehamilannya Miska? Aku cuma nyuruh Miska siap-siap besok pagi kontrol ke dokter Heru. Apa itu salah? Masa gitu aja nangis? Kayaknya agak-agak didramatisir ya sama Miska. Minta tolong apa, Pak? Gini. Tolong kamu awasi gerak-gerik Farel dan Fitri. Dan juga gerakan dari Almos serta trik-trik bisnisnya. Lalu kamu laporkan pada saya. Sesudah itu, kamu akan saya beri lebih besar dari itu. Pak Utama, saya memang mata duitan, dan saya rela melakukan apa saja untuk kepentingan uang. Tetapi untuk menghancurkan adik saya, adik kesayangan saya, Pak, yang telah merelakan hidupnya untuk membantu keluarga saya, orang tua saya. Kalau perlu, saya rela menukarkan itu dengan nyawa saya, Pak. Ini saya kembalikan. Apa mau? Kita pulang. Tapi ceknya, teacher. Pulang. Isi. Siapa? Wah, bener-bener gak nyangka saya. Sama teacher saya salut banget. Ternyata teacher itu punya sikap, punya prinsip yang kuat. Wah, pasti tadi mengalami pergulatan batin ya. Sejujurnya sih iya banget. Gue ngiler banget ngeliat Ampaumin kasih sama Pak Utama. Cuman mana mungkin gue ngancurin hidupnya Aldo. Nah lu tahu sendiri, hidupnya Aldo kan udah hancur-hancuran gara-gara keluarga Pak Utama, iya kan? Yaudah kita pulang ya. Kose toh teacher. Tadi kan pergulatan batin. Nah kalau pergulatan fisik tadi malam gimana? Sukses? Itulah, payah. Pertahanan bini gue kuat banget. Walah, kenapa teacher nggak ngomong-ngomong sama saya? Apaan gue ngomong sama lu? Emang lu bisa apaan? Wah, teacher ini nyepelein saya. Nih teacher, ini ramuan warisan dari leluhur saya. Nah, nanti malam teacher campurin ke minumannya Mbak Salsa. Nah, dijamin pasti pertahanannya akan jebol. Nih. Bener lu. Serius nih? Wah. Awas tuh bohongin gue ya. Gigi gue kekawatin lagi nih. Dijamin teacher, besok pagi teacher pasti jalannya zigzag. Zigzag? Gigi lo zigzag. Dadah aja lo. Ayo, pulang. Aduh, nggak ada taksi lagi.
Kalau misalnya Om Pertama tahu, pasti diajak bareng nih. Tapi kan dia masih meeting sama klien. Kalau misalnya nebeng Mas Bram, kalau kepergok sama Mbak Maya bisa gawat urusannya. Elah, mendung banget lagi ya. Aduh, gerimis. Hujan. Aduh. Gara-gara Miska semuanya jadi runyam. Di rumah, Maya ngomel-ngomel. Nuduh aku yang enggak. Di kantor, Papi malah ngasih dia kerjaan proyek-proyek yang bagus ke dia. Aku jadi kayak orang gak guna gini sih. Perut gue makin hancur lagi. Miska. Miss. Mas, Kok kamu balik lagi? aduh, perut aku udah kayak gini. Gawat nih kalau ketawa sama Mas Bram. Aku minta maaf ya. Kalau Maya tuh sering ngomelin kamu dan nuduh yang enggak. Ini semua gara-gara Farel dan Fitri sialan itu. Miss, perut kamu. Kamu Mas, aku minta tolong Mas. Tolong Mas jangan kasih tahu ini ke semua keluarga ya. Aku mohon sama Mas Bram. jadi kamu selama ini? Iya Mas. Sebenarnya aku udah gak hamil lagi Mas. Waktu itu aku cuma hamil anggur dan sekarang kandungan aku udah dikuret. Mas, maafin aku Mas. Aku sengaja ngelakuin ini semua demi Farel. Dan sekarang aku terpaksa pakai parut palsu. Aku minta tolong sama Mas Bram. Tolong Mas Bram jangan kasih tahu sama semua keluarga. Jangan bongkar rahasia aku, Mas. Cuman Mas Bram sama Fitri yang tahu ini semua. Fitri sudah tahu. Terus kenapa dia nggak ngebongkar semua ini? Padahal kan dia yang paling dirugikan dalam hal ini. Dia sengaja nggak bilang ke siapa-siapa, Mas. Malah dia nantangin aku. Dia nantang aku sejauh mana aku bisa bertahan dengan semua kebohongan ini. Mas, aku minta tolong sama Mas Bram. Aku mohon jangan kasih tahu siapa-siapa, Mas. Tolong. Mas mau bantu aku kan? Oke. Aku akan lindungin kamu. Dan aku nggak akan ngebocorin soal rahasia besar ini. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Mas? Kamu harus bantuin aku di retro. Jangan mengambil keuntungan sendiri. Aku tahu, Papi percaya banget sama kamu dan sayang banget sama kamu. Sampai-sampai posisi aku di kantor sekarang ini jadi nggak aman dan terancam. Nah, supaya posisi kamu aman, kamu harus dukung semua trik aku di kantor. Dan satu hal lagi. Apa lagi, Mas? Kamu harus bantuin aku untuk membuat Farel dan Fitri keluar dari rumah. Karena selama dia ada di rumah, kehidupan aku sama Maya jadi terganggu. Tapi, Mas, aku ngelakuin ini semua demi Farel, Mas. Kalau misalnya Farel keluar dari rumah, gimana sama nasib aku, Mas? Udah deh. Kamu mau rahasia kamu aku bongkar? Hah? Jangan, Mas, jangan. Iya. Aku akan nurutin semua keinginan Mas Bram. Aku janji. Perut palsu apa, Miss? Coba bilang sama Oma. Aku cuma... Cuma apa? Atas nama cinta. Kok perut Mama kempes? Adik bayinya kemana, Ma? Shh, Nadine. Kamu
kamu jangan bilang sama siapapun apa yang kamu lihat hari ini ya. Nadine Ji. Tapi adek bayinya kemana, Mah? Udah lahir. Udah deh, kamu tenang aja. Belum lahir. Pokoknya kamu nggak usah nanya macam-macam lagi ya. Halo, Mas gini Mas. Tadi saya kehujanan ya. Terus perut saya ini kempes dan saya butuh perut baru sore ini juga. Tapi ini gawat banget Mas. Saya butuh perut tuh sekarang. Apa? Iya, Bandung sama Jakarta kan deket Mas. Kenapa sih Mas nggak balik aja ke Jakarta sekarang? Saya mau dibuatin lagi perut yang lebih tahan lama dan lebih bagus daripada yang ini. Perut palsu? Oma? Perut palsu apa, Miss? Coba bilang sama Oma. Jadi selama ini kamu itu membohongi kita semua, kan? Oma, aku cuma... Cuma apa? Oma, kenapa mamaku ditampar? Nadine, kamu tinggal di kamar ya. Miss, ikut Oma. Oma dengerin aku dulu, Oma. Tega kamu ya, Miss ya, melakukan ini semua. Selama ini kamu tuh mengecoh kami semua dengan kehamilan palsumu. Apa kamu tuh sudah gila, ha? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Aku cuma pengen Farel, Oma. Aku tahu aku salah, Oma, tapi aku nggak tahu lagi cara lain supaya ngerebut Farel dari Fitri. Tahu, Miss, Oma tuh malu sama diri sendiri. Om Utama, Oma, Tante Lia, semua mendukung kamu, menyayangi kamu. Karena kami itu mengharap keturunan Farel dari rahim kamu. Tapi apa? Kamu yang kami sayangi ya, semua menyalahkan Fitri. Oma nyesal sekali. Selama ini Oma menyalahkan Fitri yang tidak bersalah apa-apa terhadap kami. Ampun, Oma, aku minta maaf, Oma. Aku tahu semua keluarga pasti kecewa sama aku, pasti marah sama aku, Oma. Aku minta maaf, Oma. Nggak akan. Oma nggak akan memaafkan kamu atas perbuatan kamu yang keterlaluan ini. Jadi Oma akan membeberkan semua perbuatan busuk kamu ke keluarga ini supaya kamu diusir dari rumah ini. Itu ya balasan yang setimpal dari perbuatan kamu ke keluarga ini. Oma, tolong, Oma, ampun, Oma, tolong, Oma jangan bongkar semua kebohongan aku depan keluarga, terutama Farel, Oma, tolong, Oma. Jangan harap ya, Miss. Kamu nggak bisa membohongi terus-terusan keluarga ini ya. Sekarang juga kamu kemasin baju-baju kamu ya, barang-barang kamu ya, karena Oma mau mengumpulkan semua anggota keluarga ini untuk membongkar kebusukan kamu. Dasar anak kurang ajar, tukang tipu, hah? Nggak tahu diri kamu. Sekarang juga Fitri harus tahu persoalan kamu. Oma, kok tumben? Halo, Assalamualaikum, Mama. Fit, Oma mau ngomong deh, penting sekali ya. Nah, dengerin ya. Oma kenapa? Oma? Ya ampun, Oma. Bagus. Berarti Oma nggak bisa bilang ke siapa-siapa. Rahasia ini pasti nggak akan bocor.
Untung aja Mutama belum pulang. Tante Lia juga. Ternyata takdir masih ada di tangan aku. Miska, kamu memang beruntung. Halo, Pak Min, Pak Min tolong hubungin Fitri ya. Bilang di sini Oma kecelakaan. Iya Pak Min. Rasain kamu, Fit. Siap-siap aja kamu pasti akan dimarahin sama seluruh keluarga ini. Oma kenapa sih? Kok tiba-tiba teleponnya dimatiin? Ya. Apa? Oma kecelakaan? Iya Pak Min. Saya sama Farel segera ke sana ya. Makasih Pak. Oma kecelakaan, Fit. Iya Rel. Kita pulang sekarang ya Rel. Ayo. Ya, halo Miss. Om tolong pulang sekarang Om. Oma kecelakaan. Tadi dia jatuh Om, terus kepalanya berdarah. Sekarang Oma pingsan Om. Apa, Miska? Gimana kejadiannya? Aku nggak tahu Om, aku nggak tahu yang pastinya gimana. Yang pasti tadi itu Oma baru berantem sama Fitri Om. Terus tiba-tiba Oma jatuh pingsan di pinggir kolam. Fitri, kurang ajar anak itu. Oma, lepasin! Atas nama cinta. Ya Allah, Oma. Oma kenapa? Rela kita bawa ke rumah sakit yuk. Kalau terjadi apa-apa sama Mama, awas aja perempuan itu. Lepasin. Oma, lepasin! Apa salah Fitri, Mi? Jangan kamu sentuh ibu saya dengan tangan kotor kamu. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Mi, aku... Cukup! Kamu tidak usah pura-pura baik sama dia. Mendingan sekarang kamu tinggalin dia. Biar kami yang urus. Urus aja suami kamu. Pak Min, buruan ya Pak Min. Iya, Bu. Apa sih yang dikatakan sama Fitri sampai Mama kayak begini? Mama bangun, Mama denger Lia kan, Mama bangun. Tama. Selama ini Fitri
Mama. Ma. Al, aku nggak usah ikut pergi aja ya. Aku nggak tega ninggalin Vinza. Boleh ya? Jangan gitu dong, Mos. Hargai niat mereka kan baik, Mos. Iya sih, Al. Tapi berat banget Al ninggalin Vinza di sini. Mos, lagian Mama juga bersedia kok jagain Vinza. Vinza, Papa sama Mama makan malam bentar ya di luar. Bentar doang kok. Yuk, Mos. Yuk. Al, kasihan Vinza, Al. Udahlah, Mos. Dia juga pasti ngerti kok. Sekali-sekali papa mamanya juga harus pacaran. Aku nggak usah ikut aja ya. Mos. Kamu gimana? Al! Ya ampun, Al. Kamu kenapa sih, Mos? Aldo, kenapa kamu tutup pintunya? Udah tahu pintunya nutup otomatis, kunci otomatis. Kuncinya kan, Al, kuncinya kan baru hilang kemarin. Loh, astagfirullahaladzim. Berarti Vinza kekunci di dalam dong, Mos. Ya ampun, Al. Vinza. Al. Aldo, Moza, ada apa? Kok panik gitu? Ini, Pak. Kita nggak sengaja nutup pintunya. Kuncinya kemarin baru hilang. Dan Vinza ada di dalam kekunci. Masya Allah. Ma. Aduh. Tenang. Biar saya ke jalan raya sebentar naik motor. Di sana ada tukang kunci kok. Biar pintunya dijebol. Aduh. Vinza! Tenang ya, Nak. Sabar ya. Gimana sih, Pak? Kenapa mereka nggak jadi datang ya? Apa mereka emang benar-benar memutus hubungan sama aku ataupun Hadi? Atau Kamu pesen apa, Kay? Kay, kamu kenapa? feeling aku nggak enak, Di. Jangan-jangan Vinza sakit lagi. Halo, assalamualaikum. Al, kamu sama Mbak Moza nggak bisa datang ya? Aduh, Kay, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa datang nih, di rumah ada yang gawat. Salam aja buat Hadi ya. Oh, tapi Vinza nggak kenapa-napa kan? Bukan karena Vinza sakit terus kamu nggak jadi datang, ya kan? Enggak. Vinza nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja ya. Aku sama Moza bisa jagain Vinza dengan baik kok. Alhamdulillah. Ya udah, Al. Assalamualaikum. Vinza nggak apa-apa kan, Kay? Mungkin mereka sengaja nggak datang kali. Biar kita ngedate-nya berdua. Tapi dia mau ngerebut suami aku, Pi. Coba sekarang, Papi mau direbut sama perempuan lain atau mau nikah? Mami rela ngelepasin Papi? Enggak kan? Ngajar kamu! Atas nama cinta. Oma mau bilang apa sih ya? Mami juga nggak tahu, Pi. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu Anda terkena stroke dan harus dirawat di sini. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Kami sudah berusaha menangani beliau, tapi hasilnya kita lihat aja besok. Permisi. Mi, sabar ya, Mi. Bu Lia, bisa ikut ke bagian administrasi sebentar. Ada yang harus ditandatangani. Bentar ya, Pi. Miss, kayaknya kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya? Maksud kamu apa, Fit? Kamu tahu kan sebenarnya apa
yang mau dibicarain sama Oma. Kamu tuh jangan sembarangan ya, Fit. Jangan asal nuduh. Kalian berdua apa-apaan sih? Malah ribut di rumah sakit. Rel, kamu ajarin dong istri kamu sopan santun. Gak di mana-mana, gak lihat tempat, selalu mau ribut. Udahlah, Pi. Salahin aja terus istri aku. Belain aja terus ratu drama ini. Aku tahu, Pi. Percuma aku ngelawan Papi, Pi. Shh. Udah dong, jangan ribut. Gimana sih ini? Untuk sementara rahasiaku ini aman. Oma stroke dan gak akan ngoceh ke keluarga. Miska emang selalu diselamatkan situasi dan kondisi. Syukurin kamu fit, malah kamu yang diomelin. Halo? Halo, Ki, kamu di mana? Ki, Oma, Ki. Masuk rumah sakit. Tadi dia jatuh, terus katanya dia kena stroke. Kita sekarang udah di rumah sakit Bakti ini semuanya. Ya udah kamu kesini ya sekarang ya. Iya, cepetan ya. Daripada kita ribut, mendingan kita doain Oma aja. Gak usah sok perhatian kamu, Fit. Kamu seneng kan kalau Oma sakit? Astagfirullahaladzim. Mas Bram, walaupun Oma selama ini sering nyakitin hati aku, tapi aku juga nggak tega ngeliat dia sakit. Aku juga masih punya perasaan. Fitri, Oma sekarang sakit ini gara-gara kamu. Kenapa gara-gara Fitri, Pi? Apa hubungannya, Pi? Papi jangan asal nuduh dong, Pi. Rel, akhir-akhir ini kan omongan Fitri selalu tajam. Jadi bisa aja kan, tadi Fitri itu bentak Oma sampai akhirnya Oma jatuh terus dia sakit sekarang. Diem kamu, Miss. Jangan suka memutarbalikkan fakta. Fitri, apa yang dibilang sama Miska benar. Kamu itu suka ngelawan orang tua. Kenapa sih, Pi? Papi lebih ngebelain ratu drama ini dibanding menantu Papi sendiri. Karena dia hamil, Fitri. Jadi kamu nggak boleh kasar sama dia. Tapi dia mau ngerebut suami aku, Pi. Coba sekarang, Papi mau direbut sama perempuan lain atau mau nikah? Mami rela ngelepasin Papi? Enggak kan? Ngajar kamu. Pi. Papi tampar aku aja, Pi. Aku suaminya, aku laki-laki, Pi. Papi sendiri kan yang ngajarin aku untuk tidak kasar sama perempuan, Pi. Sekarang Papi mau ngelakuin ini di depan semuanya, Pi. Pi, gimana keadaannya Oma, Pi? Tuh lihat, Fitri. Lihat. Gara-gara kamu selalu mendukung musuh, Kayla sekarang datang sama musuh keluarga. Jadi apa yang Papi inginkan dari kami, Pi? Kami harus ngelakuin apa, Pi? Kami harus mengiyakan semua yang salah, Pi. Kalau itu yang Papi minta, maaf, Pi. Kami nggak bisa, Pi. Saya ini kepala keluarga. Kalau kalian mau punya aturan sendiri, silahkan. Nggak usah balik lagi ke rumah. Pi, aku juga kepala keluarga, Pi, untuk istri aku dan untuk anak aku kelak, Pi. Aku berhak menentukan kehidupan aku dan keluarga aku, Pi. Kalau Papi ingin kami pergi, Pi, dengan senang hati, Pi. Dengan senang hati. Ayo, Pi. Aduh, gimana sih, Pi? Papi tuh lagi emosi. Papi tolong dong cegah mereka, Pi. Biar. Biar mereka tahu rasa dan harus bertanggung jawab. Dan kamu? Kenapa kamu masih ada di sini? Maaf, Pak. Saya kesini cuma mau lihat kondisi omahnya sahabat saya. Tapi kalau Bapak nggak berkenan, saya akan pergi sekarang juga. Oke lah, aku pulang ya. Makasih buat makan malamnya. Permisi. Oh, jadi kamu tadi kencan makan malam sama dia? Di kamar ini, kita awal mendapatkan kehidupan yang baru karena kita menikah.
Tapi aku nggak nyangka caranya kita diusir kayak gini. Atas nama cinta. Maafin papi aku ya tadi ya. Iya nggak apa-apa. Aku udah biasa. Lagian kan aku lawyer. Jadi aku udah biasa nerima perlakuan kasar. Bahkan lebih dari ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak nyangka kalau makan malam kita jadi kacau dan nggak menyenangkan kayak gini. Nggak apa-apa kok, Kai. Aku tetap seneng bisa makan malam bareng sama kamu. Lain kali kalau makan malam bareng sama aku, kamu nggak kapok kan? Mestinya yang nanya kayak gitu aku lagi, Di. Ya jelas aku nggak kapok lah. Aku seneng banget. Ya udah, aku pulang ya. Aku doain biar Oma cepat sembuh. Makasih ya atas doanya. Makasih juga atas makan malamnya. Ya udah, kamu hati-hati. Salam buat Abel ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farel kemana, Pi? Pi, Mami tanya sama Papi. Pasti Papi ngomelin Farel ya? Sehingga Farel sekarang kabur. Iya? Farel nggak akan kembali lagi, Mi. Maksud Papi apa sih, Pi? Mulai detik ini, Farel dan Fitri keluar dari rumah kita. Papi itu apa-apaan sih, Pi? Pi, kalau Papi mau marah sama Farel, silakan, tapi jangan diusir. Kalau Papi mau ngusir, itu tuh si Fitri. Sudah saatnya kita menghukum mereka yang membangkang kita. Mami lupa, Mama nih masuk rumah sakit gara-gara Fitri. Dan rumah kita sejak Farel sama Fitri menjadi kacau. Biar aja mereka coba hidup di luar sana. Papi pengen tahu, apa mereka bisa, apa mereka mampu. Kita lihat aja. Pi, kenapa sih, Pi? Kenapa Mami harus mengalami musibah sekaligus? Sekarang Mama lagi di opname. Papi juga usir Farel. Kamu juga ya? Papi tidak mau dengar dan lihat lagi kamu jalan sama laki-laki itu. Mami harus cegah Farel. Mami. Mi! Mami! Pi, gimana ini, Pi? Kita harus susul Mami. Tapi Oma. Om, biar aku aja yang nungguin di sini. Ya udah, yuk. Pak Min. Ya, Pak Bu. Min, Farel sama Fitri udah pulang ya? Udah pulang naik taksi, Bu. Ya udah kalau gitu antar saya ya Pak Min ya. Buruan yuk. Baik, Bu. Ya udah, kita semua pulang. Udah siap, sayang? Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Kamu kenapa nangis, sayang? Kamu nggak siap ya? Kamu nggak yakin ya kita bisa bertahan di luar sana? Enggak, Rel. Kemanapun kamu bawa aku pergi, apapun rintangannya, asal aku hadapin sama kamu, aku yakin kita akan tetap bahagia. Aku nangis bukan karena itu. Aku cuma sedih aja. Di kamar ini, kita awal mendapatkan kehidupan yang baru karena kita menikah. Emang dulu aku mengharapkan aku sama kamu bisa mandiri, tinggalnya nggak bareng lagi di rumah ini sama keluarga kamu.
Tapi aku gak nyangka caranya kita diusir kayak gini. Fit, ini emang pahit. Tapi kita harus lakukan ini, Fit. Kalau kita bertahan di sini terus, kita bisa gila, Fit. Dan kamu akan selalu dipojokkan sama keluarga aku terus, Fit. Gak mau kamu kan? Ya udah, kita pergi sayang ya. Fitri ini istriku, tolong dihargai. Kalau bukan Fitri, belum tentu wanita dimanapun di dunia ini akan bertahan kalau kalian pojokan terus. Bahkan Miska sekalipun. Idola kalian semua. Rel, tolong Rel, kamu jangan tinggalin Mami, Rel. Kamu jangan pergi dari rumah ini, Rel. Tadi Papi itu cuma emosi. Tapi tolong Rel, kamu ngertiin Papi. Kamu jangan pergi ya, sayang. Siapa yang bisa bertahan dalam kondisi kayak gini, Mi? Aku pernah berbuat dosa, Mi. Aku pernah tidur sama Miska. Miska sekarang hamil, Mi. Tapi kenapa Fitri yang disalahkan, Mi? Kenapa selalu Fitri yang dipojokkan, Mi? Kenapa selalu Fitri yang dihina-hina, Mi? Apa salah Fitri, Mi? Apa salah Fitri, Mi? Gadis dari desa ini dulunya polos, Mi. Gak berani. Gak pernah membangkang kalau dipojokkan sama keluarga, Mi. Tapi sekarang lihat. Dia sekarang berani, Mi. Dia membangkang di mata keluarga, Mi. Itu karena apa, Mi? Tolong, Mi, kasih tahu aku, Mi. Jawab, Mi. Fitri berubah karena kalian semua. Karena kalian semua. Karena dia setiap hari dihina. Setiap hari dia dihina. Dia nggak sanggup, Mi. Makanya dia sekarang jadi pembangkang di mata keluarga. Tapi nggak apa-apa. Aku suka dengan istriku sekarang. Dia sekarang berani, dia tegas. Seenggak-enggaknya, dia bisa menghadapi tantangan hidup ini. Aku suka itu. Terima kasih ya semuanya. Udah kasih pelajaran buat istri aku. Yang membuat istri aku jadi pemberani. Terima kasih ya semuanya. Pi, tenang, Pi. Jangan emosi dulu ya, Pi. Satu hal lagi yang harus kalian pahami. Fitri ini istriku, tolong dihargai. Kalau bukan Fitri, belum tentu wanita dimanapun di dunia ini akan bertahan kalau kalian pojokan terus. Bahkan Miska sekalipun. Idola kalian semua. Paling dia beberapa hari bisa bertahan. Setelah itu pergi pamit tanpa izin. Sekarang bilang sama aku. Siapa yang lebih baik? Miska atau Fitri? Pi. Terima kasih udah melahirkan aku. Terima kasih. Terima kasih udah memberikan aku fasilitas sampai saat ini, Mi. Sekarang aku akan pergi, Mi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pada! Ingat kamu ya, kalau sampai kamu berani melangkahkan kaki kamu keluar dari rumah ini, saya akan mencabut semua fasilitas kamu dan menarik hak kamu sebagai anak saya, mencoret nama kamu dari keluarga ini.
perasaan aku gimana. Sekarang kalau misalnya Farah udah keluar dari rumah, terus Farah udah makin jauh dari aku untuk selamanya, Mas. Apa aku masih butuh uang? Apa aku masih butuh segalanya? Nih kalau kita terus membiarkan Farel dan Fitri seenaknya, mereka akan semakin kurang ajar dan tidak hormat sama kita. Itu Mami mau. Oma kok bandel sih? Aku kan udah bilang sama Oma, Oma jangan bangun-bangun lagi.